Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan umur, kenikmatan kesempatan, dan lebih-lebih kenikmatan iman dan Islam. Dengan kenikmatan tersebut saya dapat membuat video ini dan teman-teman semuanya dapat menonton video ini. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk mensyukurinya yaitu dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat serta salam kepada sang revolusioner sejati, kepada sang guru, kepada sang uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para penonton yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mencoba membahas tentang cara untuk move on, yaitu cara untuk melupakan. Kemarin saya membahas tentang cinta, yaitu hawa nafsu bertopengkan cinta. Jadi saya memaparkan di situ untuk memutuskan pacar kita. Jadi untuk memutuskan pacar. Jadi tidak mungkin saya membiarkan teman-teman putus begitu saja tanpa ada solusi yang tepat untuk teman-teman semuanya. Banyak yang terjadi ya teman-teman semua, setelah putus keingat lagi dengan orang yang kita putuskan itu, keingat dan lain sebagainya, pernah berbicara, bertemu, video call dan sebagainya, pasti keingat kembali. Dan itulah biasanya yang terjadi. Jadi saya akan mencoba membahas tentang bagaimana cara kita move on terhadap orang yang kita sudah putuskan dan orang yang kita pernah pacarin. Jadi di dalam diri manusia, teman-teman semua, yang kita ketahui bahwa yang ada di dalam diri manusia itu ada kebutuhan jasmani dan ada naluri. Kebutuhan jasmani itu seperti apa teman-teman? Seperti makan, minum, buang hajat, buang air kecil dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan jasmani manusia. Dan adapun naluri itu ada naluri beragama, ada naluri mempertahankan diri, dan ada naluri meneruskan keturunan, memperbanyak keturunan dan lain sebagainya. Ini adalah 3 naluri. Jadi kebutuhan jasmani manusia ini ketika tidak dipenuhi maka akan mengalami kerusakan dalam tubuh kita dan bisa juga mengakibatkan kematian. Ini banyak yang terjadi. Misalnya ketika manusia lapar, tidak dipenuhi untuk makan, maka manusia ini akan mati kelaparan, atau orang ini akan mati kelaparan. Begitupun ketika buang hajat akan menyebabkan kematian dan kerusakan tubuh dan lain sebagainya. Berbeda dengan naluri teman-teman semua. Ketika naluri tidak dipenuhi, hati kita hanya bimbang dan hati kita hanya tidak tenang. Begitu saja ketika naluri tidak dipenuhi, tidak sampai pada kematian dan tidak sampai juga merusak kondisi kita atau fisik kita. Begitu teman-teman. Begitulah perbedaan antara kebutuhan jasmani dan naluri. Jadi kita akan membahas coba satu-satu. Yang pertama adalah naluri beragama. Jadi naluri beragama ini ya teman-teman, setiap zaman dan setiap tempat tidak ada manusia yang tidak pernah menyembah sesuatu. Walaupun manusia itu menyembah batu, menyembah matahari, menyembah berhala, menyembah patung dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa apa? Manusia itu mempunyai naluri beragama, seperti menyembah batu dan lain sebagainya, dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, walaupun menyembah yang salah, seperti menyembah patung dan lain sebagainya. Jadi naluri beragama ini teman-teman bisa dialihkan dan lain sebagainya. Misalnya mengagung-agungkan harta dan lain sebagainya. Maka ada seseorang ideologi sekarang itu, yaitu ideologi sosialis komunisme, mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada teman-teman. Padahal hati mereka itu tidak tenang karena mengatakan tidak ada Tuhan. Mereka mengganti Tuhannya itu dengan materi. Mereka mengagung-agungkan materi. Jadi manusia tidak bisa tanpa Tuhan.
tidak bisa tanpa Tuhan. Walaupun mereka bisa mengalihkan seperti komunisme, sosialisme tadi, mengalihkan Tuhan kepada harta, yaitu kepada materi teman-teman semua. Jadi walaupun kita bisa mengalihkan, tapi kita tidak bisa menghilangkannya teman-teman. Tidak bisa menghilangkannya. Ketika kita tidak memenuhi naluri beragama ini, hati kita tidak tenang dan lain sebagainya, hati kita tidak bimbang, dan serasanya ada yang kurang begitu teman-teman. Tidak merusak tubuh kita dan tidak mengakibatkan kematian teman-teman. Jadi hanya merasa bimbang saja. Dan naluri yang kedua adalah naluri mempertahankan diri. Naluri mempertahankan diri. Jadi naluri mempertahankan diri ini misalnya teman-teman, ada misalnya kita dikejar oleh anjing, kita merasa takut, kita merasa cemas dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan naluri, ini bukan banci. Misalnya ada yang mengatakan masa lo banci dikejar anjing, maka tidak bisa masuk akal perkataan ini. Karena apa? Itu memang naluri kita, tidak bisa memisahkan antara diri kita dengan naluri. Ini adalah naluri mempertahankan diri. Misalnya ketika diri kita diganggu, kita merasa marah, kita ingin membalasnya kembali, maka naluri ini bisa dikendalikan, bisa dialihkan begitu teman-teman. Bisa dialihkan teman-teman. Terus yang ketiga yaitu teman-teman naluri meneruskan keturunan, naluri mengembangkan keturunan. Maaf, misalnya hubungan suami istri, ini adalah naluri meneruskan keturunan. Maaf, ini yaitu hubungan antara suami dan istri. Ini adalah naluri meneruskan keturunan teman-teman semuanya. Beginilah teman-teman, inilah 3 naluri. Jadi kita bisa mengalihkannya. Misalnya ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan, tidak bisa memenuhi naluri kita. Misalnya naluri meneruskan keturunan, karena kita hanya terbatas. Misalnya kita masih umurnya SMP, kita masih umurnya SMA dan lain sebagainya. Ketika kita belum sampai pada umur untuk menikah teman-teman, kalau bahasanya itu tidak wajar. Jadi kita bisa mengalihkannya teman-teman. Rasulullah SAW bersabda, menyuruh kita untuk bahwa ketika kita hawa nafsunya bergejolak pada saat kita belum mampu untuk menikah, maka kita puasa teman-teman untuk mengalihkannya. Kita juga bisa mengalihkannya, misalnya mengalihkan cinta kepada seorang ibu, cinta kepada kakak, adik kandung dan lain sebagainya, bisa kakek nenek, tapi dengan cara yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Jadi kita bisa mengalihkan juga teman-teman. Jadi adapun cara datangnya kebutuhan jasmani dan naluri ini teman-teman. Munculnya kebutuhan jasmani yaitu pada internal, yaitu pada diri kita sendiri. Misalnya tidak terpengaruhi ketika melihat orang yang makan, misalnya makan kan, kebutuhan jasmani itu kan salah satunya adalah merasa lapar. Misalnya kita melihat orang yang makan, sedangkan perut kita masih kenyang, kita nggak akan merasa tidak mau makan. Kenapa? Kita sudah kenyang. Berarti ini hanya pada internal kita. Misalnya kita merasa lapar, kita harus memenuhinya. Ini tidak bergantung, ini tidak cara timbulnya ini, yaitu kebutuhan jasmani ini bukan pada luar tapi pada internal kita. Misalnya merasa lapar, kita ingin lapar dan sebagainya. Sedangkan naluri ini munculnya ini berpengaruh kepada sosial, kepada masyarakat. Misalnya tentang naluri, misalnya naluri meneruskan keturunan teman-teman semuanya. Misalnya meneruskan keturunan. Ketika kita melihat wanita yang cantik, wanita yang kita sukai, maka kita naluri mempertahankan diri, naluri meneruskan keturunan kita akan muncul dan lain sebagainya. Ini berarti karena adanya pengaruh dari luar, pengaruh dari masyarakat, pengaruh dari sosial. Begitupun teman-teman, kan ini kan naluri mempertahankan diri kan
bergantung, yaitu berkaitan juga dengan naluri bercinta, yaitu cinta juga bersangkutan dengan naluri meneruskan keturunan. Begitupun kita teman-teman semuanya, ketika kita memutuskan pacar kita, memutuskan hubungan yang haram, maka kita harus, setelah kita putus, kita tidak boleh melihat story WA-nya, melihat story Facebook-nya, melihat Facebooknya, melihat foto profil WA-nya maupun foto profil Facebook-nya, melihat kembali chat-chat yang sudah pernah kita lalui, maka kita tidak akan pernah melupakannya, Jangan mimpi mau melupakannya kalau kita masih melihat foto profilnya, melihat kembali chat yang mesra-mesraan. Tidak mungkin menonton video Korea, menonton orang yang bermesraan, menonton yang pacaran. Pasti kita akan ingat kembali apa yang kita lalui bersama pacar kita, teman-teman semua. Jadi kita akan keingat kembali begitu, teman-teman. Kalau kita tidak mau. Jadi cara melupakannya itu, teman-teman, jangan lagi membuka story-nya, membuka profil WA-nya, mengintip Facebook-nya dan lain sebagainya. Memang begitu, teman-teman. Saya juga pernah pacaran, teman-teman. Saya memutuskan untuk tidak berpacaran itu pada kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP. Jadi saya ini mengikuti halakwah, teman-teman, yaitu mengikuti kajian. Saya ini tidak bisa pada saat proses kajian, saya tidak bisa melupakan pacaran. Terus disinggunglah oleh ustadz saya bahwa pacaran itu haram dan lain sebagainya. Dan materi yang dibawakan oleh ustadz saya itu, ustadz saya berpengaruh kepada saya. Terus setelah kajian saya memutuskan untuk memutuskannya. Kita harus memutuskannya dengan baik-baik sambil berdakwah bahwa mengingatkan pacaran itu haram dan lain sebagainya. Memutuskan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar, dengan cara yang hasanah, itu dengan cara yang baik. Dan alhamdulillah saya sudah memutuskannya dan dia menerima semuanya itu. Jadi bukan saya berarti membongkar aib saya, tapi ini untuk motivasi, kecuali itu yang tidak bisa dibuka, itu aib-aib yang sangat rahasia begitu, teman-teman. Jadi saya ini setelah memutuskan pacar saya ini, yaitu hubungan haram ini, hati saya ini tidak tenang dan lain sebagainya. Sering melihat story-nya, sering lihat foto profilnya. Jadi ada pengaruh, teman-teman. Tidak mungkin kamu bisa, kata teman-teman saya itu, tidak mungkin kamu bisa memutuskan dia karena kamu ini orang yang playboy. Jadinya saya tuh memang orang yang playboy dari dulunya. Jadi saya bersikeras untuk melupakannya, untuk melanjutkan keputusan saya ini itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lama-kelamaan tidak melihat story-nya, tidak melihat status WA-nya, tidak melihat Facebook-nya dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah tenang, teman-teman, sudah tenang dan lain sebagainya. Maka cara untuk melupakannya itu jangan melihat lagi story-nya, jangan lihat lagi akun Facebook-nya, jangan melihat profilnya dan lain sebagainya, dan jangan nonton video Korea dan tentang cinta dan film cinta yang lainnya, atau melihat orang yang pacaran. Maka itulah cara untuk melupakannya, teman-teman. Setelah saya bandingkan antara saya pada saat saya pacaran, setelah saya pacaran, perbedaannya sangat jauh berbeda, teman-teman. Misalnya ketika saya pacaran, hati saya tidak tenang, tidur saya ini terganggu, teman-teman. Waktu tidur saya ini terganggu karena memikirkan anak orang. Terus saya berpikir pada saat ini, kok saya mau dulu merusak waktu tidur saya, merusak waktu muda saya, merusak waktu belajar saya ini untuk mengingat anak orang lain. Ini kan bodoh sekali, teman-teman, kalau kita memikirkannya dengan pikiran yang jernih, teman-teman. Jadi sering sakit hati dan lain sebagainya. Maka setelah saya putusin, sekarang hati saya tenang dan lain sebagainya, tidak ada beban. Saya fokus belajar, teman-teman. Saya fokus belajar, masuk kajian halaqah, yaitu pertemuan 1 kali seminggu. Alhamdulillah ustaz saya begitu sabar membina saya, dan alhamdulillah saya mau fokus belajar untuk membaca buku dan lain sebagainya. Inilah bukti hasil belajar saya itu bisa berbicara di hadapan teman-teman semua dan bisa membuat akun YouTube ini. Alhamdulillah saya
Saya pernah menjadi moderator dalam acara LDS Lembaga Dakwah Sekolah dan pernah mengisi tausiah di sekolah 2 kali. Alhamdulillah, bukan saya sombong teman-teman. Ini adalah perbedaan yang sangat jauh saya teman-teman. Ketika saya sebelum pacaran, jangankan membaca buku teman-teman, membaca artikel yang sedikit saya tidak mau. Tapi sekarang membaca buku sudah menjadi habit saya teman-teman. Alhamdulillah. Setelah saya sampai sekarang, setelah saya tidak pacaran, saya fokus belajar dan alhamdulillah saya bisa menyampaikan pendapat saya, bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran saya, dan saya lebih fokus ke belajar. Maka sebagai kesimpulan teman-teman semuanya, udah putusin aja teman-teman, udah lupakan saja. Jadi sudah saya berikan tata cara untuk melupakan, dan jangan kita mau buang waktu kita teman-teman. Jangan mau membuang-buang waktu kita hanya untuk pacaran, hanya untuk memikirkan anak orang teman-teman semuanya. Pacaran itu sia-sia, membuang waktu. Jadi saya sangat menyesal ketika saya dulu membuang-buang waktu saya. Maka teman-teman semuanya harus berani melupakan, harus berprinsip. Yaitu berprinsip kita itu harus berprinsip dengan hukum syara, yaitu syariat Islam. Jadilah pemuda yang membawa perubahan, bukan yang membawa bencana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.